Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Sari Utami. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2025 tahap pertama, program studi Bahasa Indonesia. Saya mengajar di SDN Ibu Jenab 2 dan sekarang akan melaksanakan UKIN di SMP. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik? Baik. Alhamdulillah. Coba lihat di sini di sekitar kalian teman-temannya ada yang tidak masuk gak? Ada yang tidak masuk gak? Siapa yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Disconnected. Siapa? KPK sama Nani. Oh, ini sakit ya? Iya. Ini sakit. Kita doakan dulu sama-sama ya supaya Dini cepat sembuh ya. Sudah didoakan? Ya, doakan Dini supaya cepat sembuh. Coba sebelum belajar cek dulu kebersihannya. Mana ada sampah nggak? Coba lihat di kolong bersih semuanya ya. Bersih. Nah, karena hari kita ini akan belajar, jadi suasana kelas harus bersih, harus rapi ya. Coba bajunya udah rapi? Coba sekarang kita baca doa dulu ya sebelum belajar ya. Mana kailnya di sini? Oh iya. Boleh. Siapkan baca doanya dalam hati ya. Kenaan dalam hati dimulai. Selesai. Ya, selesai. Tapi sebelum tadi kan baca doa Al-Fatihahnya di dalam hati ya. Tapi Ibu ingin kalian bisa nggak surat Al-Insyirah? Bisa? Coba tangannya di dada yuk semuanya yuk, tangannya yuk. Kenapa Ibu harus pegang dadanya simpan di sini ya tangannya? Karena di sini ada hati. Kita baca surat Al-Insyirah. Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh solehah, dilembutkan hatinya ya. Ya, kita baca surat Al-Insyirah bareng-bareng. Gak boleh di dalam hati ya, ini langsung aja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, mudah-mudahan hati kalian lembut ya setelah membaca surat Al-Insyirah. Ya, sekarang Ibu mau coba, kan kalian itu semuanya sudah ya kesepakatan kelas ya. Ibu hanya mengingatkan apa aja coba kesepakatan kita sebelum belajar. Ya, tidak boleh apa? Ya, kesepakatan udah tadi. Terus tidak boleh ngobrol di kelas. Kemudian tidak boleh apa lagi? Tidak boleh makan di kelas. Kemudian apa lagi? Kalau guru lagi ngomong di depan kelas itu harus diperhatikan. Terus kalau misalnya kalian mau bertanya harus mengangkat tangan. Jadi kalau mau bicara harus angkat tangan dulu baru boleh bicara. Ya, itu kesepakatan
kita waktu hari kemarin ya. Kemudian untuk mengenang atau supaya rasa nasionalisme kita makin tinggi, kita makin cinta tanah air, sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk semuanya berdiri. Bentar ya. Ya. Indonesia tanah airku, tanahku darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, boleh duduk lagi. Ya. Biar tambah semangat, kita tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, udah hafal kan? Udah bisa kan? 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, coba kita tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi, beribadah, olahraga, sekolah tinggi, belajar, bermasyarakat, tidur cepat. Yes. Biar tambah semangat lagi, sekali lagi yang kurang kompak kayaknya ya. Yuk sekali lagi yuk. Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi, beribadah, olahraga, sekolah tinggi, belajar, bermasyarakat, tidur cepat. Yes. Ya, semangat hebat ya. Semangat belajar hari ini. Ya. Untuk minggu yang lalu kita belajar apa ya bahasa Indonesia teh? Kita belajar kalimat aktif dan kalimat
ini kita akan mempelajari deskripsi, teks deskripsi atau kalimat deskripsi. Ya, coba sebelum kita ke pembelajaran, Ibu mau tanya, di sini anak-anak suka liburan tidak? Biasanya liburan kemana? Pantai. Ke pantai. Terus kemana lagi? Ke City Mall. Ada yang ke mall, boleh. Mana lagi? Bandung. Ya, boleh, bisa ya. Tapi Ibu ingin tahu, kan kalau di Cianjur itu ada namanya Kebun Raya Cibodas. Ya, di Kebun Raya Cibodas itu banyak tanaman, banyak rumput-rumput ya. Iya tidak? Ya. Di sini semuanya pernah ke Kebun Raya Cibodas? Angkat tangan. Siapa yang pernah ke Taman Raya Cibodas? Hampir semua ya. Ya, hampir semuanya. Kenapa hampir semuanya? Karena Kebun Raya Cibodas itu tempatnya kan letaknya itu ada di Cianjur ya. Jadi kita pasti semuanya sudah pernah ke sana. Ada apa aja tadi udah disebutkan sama Ibu, ada apa aja di sana? Oh, ada monyet. Ada apa lagi? Kuda. Oh, ada kuda, naik kuda ya. Ada burung. Kemudian ada apa lagi? Pohon. Ada pohon. Ada apa lagi? Ada satu yang tidak ada di taman lainnya. Ada bunga apa? Biasanya ada bunga apa yang baunya menyengat? Pakai. Iya, bunga papai ya. Di taman lain tidak ada. Itu ciri khas di Kebun Raya Cibodas. Ada taman lumut juga kan? Ada. Sungai-sungai ada nggak? Ada. Kemudian suasananya gimana di sana? Dingin. Dingin. Kemudian anginnya gimana? Adem. Terus suasananya gitu sejuk, dingin, enak ya? Ya, anak-anak semuanya sudah pernah ke Kebun Raya Cibodas. Tahu nggak anak-anak? Ketika kalian tadi menceritakan ada tumbuhan, ada ya pohon, ada sungai, ada monyet, itu sama halnya dengan kalian mendeskripsikan. Ya, itu sama dengan mendeskripsikan. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan mulai belajar teks deskripsi atau karangan deskripsi. Ya. Sebentar ya, ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu menemukan informasi eksplisit dari objek atau lokasi yang di lingkungan sekolah dengan tepat. Yang keduanya, tujuannya yaitu menyimpulkan informasi menjadi tulisan deskriptif yang padu dan kreatif. Ya. Anak-anak, ini adalah tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu mengarang deskripsi. Deskripsi itu, karangan deskripsi itu tidak hanya asal-asalan kita mengarang, tapi kita juga harus bisa menggambarkan sesuatu hal, sesuatu objek. Contohnya bisa itu manusia, bisa itu hewan, bisa itu peristiwa, ataupun bisa juga tempat wisata tadi kan? Iya. Itu namanya teks deskripsi. Ada yang mau tanya dari sini? Tidak ada. Ya, kita lanjut ke materinya. Nah, di sini ada pengertian deskripsi. Tadi udah ya sama Ibu dijelaskan. Nah, di sini coba lihat. Teks deskripsi adalah teks yang bertujuan menggambarkan objek, tempat, orang, hewan, atau peristiwa secara rinci. Secara rinci atau secara detail. Jadi harus disebutkan. Tadi kata Ibu ada apa aja di sana, gimana suasananya, seperti
tadi di Taman Raya Cibodas ya. Kemudian membuat pembaca seolah-olah dapat melihat dan merasakan atau mengalami langsung objek tersebut. Ya. Ketika kita bercerita, ketika kita menuliskan karangan deskripsi, nanti orang yang membacanya tuh seolah-olah mereka juga ikut, seolah-olah mereka juga berada di sana. Nah itu teks deskripsi atau karangan deskripsi. Jadi teks deskripsi ini kalian harus menceritakannya secara detail atau secara rinci, ya. Agar apa? Agar si pembaca itu bisa seolah-olah masuk ke dalam cerita tersebut atau si pembaca seolah-olah pernah datang ke tempat tersebut. Ya. Mengerti? Ya. Lanjut ya. Nah, objek yang dideskripsikan bisa berupa, tadi kata ibu juga bisa manusia, contohnya guru favorit. Kalian bisa menceritakan seorang guru, misalnya Ibu Dea. Ibu Dea misalnya orangnya seperti ini. Nah, itu bisa diceritakan, itu karangan deskripsi. Kemudian ada hewan, kucing peliharaan. Contohnya kita bisa menceritakan peliharaan kita secara detail. Jadi bukan hanya si kucing itu warna apa, si kucing itu makannya apa, tapi bisa menceritakan kebiasaannya. Kucing saya tidur terus, jadi badannya gemuk karena dia selalu makan, misalnya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tempat. Nah, taman sekolah, pantai, ruang kelas. Nah, tadi seperti yang ibu contohkan adalah Kebun Raya Cibodas. Nah, itu juga suatu tempat bisa dijadikan objek untuk membuat karangan deskripsi. Kemudian ada benda, contohnya sepeda, komputer atau alat musik. Nah, di sini anak-anak di rumah punya alat kesayangan tidak atau benda kesayangan? Nah, apa aja nih? HP ya pasti. Terus apa lagi? Hah? Gitar. Siapa bisa main gitar? Sepeda kesayangan. Nah, itu bisa dijadikan objek sebuah cerita karangan deskripsi. Ya, misalnya bisa diceritakan sepeda kesayanganku. Setiap hari saya selalu menggunakan sepeda ke sekolah. Warnanya apa? Disebutkan secara rinci. Nah, itu sama bisa dijadikan objek karangan deskripsi. Kemudian yang terakhir adalah peristiwa. Nah, peristiwa juga bisa dijadikan objek untuk membuat karangan deskripsi. Contohnya gimana? Peristiwa. Contohnya ada yang kebakaran. Nah, nanti kan polisi biasanya ada yang kebakaran minta keterangan dari warga di sana yang melihat. Coba kalau yang diberi keterangannya tidak bisa mengarang deskripsi itu, tidak bisa menggunakan teks deskripsi, mungkin kebakarannya di sana aja Bu, kebakarannya di sana aja Pak, gitu aja. Coba tapi kalau kita belajar teks deskripsi, mungkin kita menceritakan ke polisi itu kebakarannya di daerah ini, terus suasananya panas, terus banyak api, bisa kan menceritakannya seperti itu. Ya, itu mungkin sedikit manfaat dari teks deskripsi. Ya, lanjut. Ciri-ciri teks deskripsi. Coba lihat. Yang pertama yaitu menggambarkan objek secara rinci. Ya, menggambarkan objek secara rinci tadi sudah Ibu jelaskan bahwa teks deskripsi itu harus secara rinci dari mulai rasanya, dari mulai yang dilihat itu seperti apa, dari mulai yang didengar itu seperti apa. Nah, gitu ya. Kemudian menggunakan panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba. Nah, seperti itu ya. Tadi Ibu juga sudah menjelaskan bagaimana Kebun Raya Cibodas contohnya ya. Dilihat tuh gimana? Dilihat ada pohon, ada monyet, tadi katanya ada sungai. Itu berdasarkan penglihatan. Kemudian kalau berdasarkan panca indera, dirasakan gimana di sana? Suasananya sih. Itu ada katanya ya, itu berarti
dirasakan oleh panca inderanya. Terus kalau pendengaran, dari pendengaran gimana itu? Suara berisikah atau sunyikah di sana gimana? Sunyi ya, tenang, enak ya, jauh dari kebisingan kota. Itu di kebun raya Cicibas. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan kata sifat dan kata-kata yang menggambarkan keadaan. Ya, seperti itu ya. Terus yang keempat yaitu mengajak pembaca membayangkan objek secara nyata. Kata ibu juga dari awal tes deskripsi itu harus secara rinci. Jadi seolah si pembaca itu masuk ke dalam cerita itu. Jadi seolah-olah si pembaca berada di tempat yang kita ceritakan. Nih, ada langkah-langkah untuk menulis karangan deskripsi. Yang pertama yaitu menentukan objek. Tadi udah tahu objek itu apa aja objeknya? Ada yang tahu tadi objeknya apa aja? Yang pertama bisa manusia atau orang, bisa hewan, bisa juga apa? Tempat, bisa juga peristiwa, bisa juga benda tadi katanya. Ya. Kemudian yang kedua yaitu melakukan pengamatan langsung. Dalam menuliskan teks deskripsi atau karangan, kalian juga mungkin bisa melihat langsung contohnya. Misalnya kata ibu, coba kalian ceritakan tentang ruangan kelas ini. Kalian mungkin bisa melihat dulu, oh di kelas ini ada apa, suasananya gimana. Nah, seperti itu. Itu melihat objek secara langsung. Kemudian yang ketiga yaitu mencatat ciri-ciri objek. Nah, ciri-ciri di kelas ini ada apa aja? Misalnya ada tong sampah di pinggir, kemudian ada meja guru di depan. Di meja guru ada sebuah bunga, ya seperti itu teks deskripsi. Ya, coba lihat gambar yang ada di layar. Ada gambar apa itu? Iya, ada gambar siswa yang lagi belajar. Di mana kira-kira itu tempatnya? Di kelas. Betul, itu di kelas. Ya. Kalau kalian perhatikan, kelas ini bisa jadi objek sebuah karangan deskripsi tidak? Bisa. Gimana? Ciri-cirinya ada apa aja? Ada siswa, ada apa lagi? Ada buku, ada meja, ada. Nah, kira-kira itu anak lagi ngapain? Suasananya lagi berisik kah? Apalagi ya, lagi tenang belajar, tidak ada yang berisik kelihatannya ya. Lihat, tidak ada yang ribut. Nah, di sini ibu sudah mencontohkan sebuah karangan deskripsi yang tadi ada gambarnya. Nih, di sini ruangan kelas adalah tempat kami belajar. Ya, ruangan ini berada di lantai 1, tepat di samping laboratorium komputer. Ruangan ini cukup luas dengan 32 meja dan kursi. Di bagian depan terdapat papan tulis putih dan meja guru yang selalu bersih. Bisa lihat di sini ya. Karangan deskripsi itu sangat rinci, sangat detail. Jadi mejanya ada berapa, kursinya ada berapa, itu karangan deskripsi. Jadi karangan deskripsi bukan hanya menuliskan oh itu tuh ruangan kelas. Ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ada malah di sini dituliskan kelasnya rapi, suasananya nyaman. Nah, itu menunjukkan bahwa tes deskripsi itu secara rinci. Ya. Kemudian dindingnya dicat warna hijau dengan hiasan warna-warni dari siswa yang tergantung. Misalnya seperti itu ya.
lagi. Ini ada kucing. Kucing bisa dijadikan objek sebuah karangan deskripsi tidak kira-kira? Bisa. Bisa? Bisa. Tapi sebelumnya ibu mau ice breaking dulu ya. Bosan nggak? Bosan. Pasti. Yuk kita ice breaking dulu aja ya. Bluetooth mode. Connected. Yuk. Semuanya coba ke arah. Dari kanan. Belum. Siap? Ya. Biar nggak bosan, biar nggak. Jadi pembelajaran lebih nyenangkan. Yuk. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Tunjukkan kaki, siap berdoa. Takut, tangan diputar. Lunggu-lunggu, tangan digulung. Bulan berikan dipakai pundak. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri. Bunga-bunga jari dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri. Bunga-bunga jari empat. Bukuan kamera cetek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri. Bunga-bunga jari enam. Bukuan menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri. Bunga-bunga jari delapan. Bukuan telinga kecil. Lima jari kanan, lima jari kiri. Bunga-bunga jari 10. Siap berdoa. Yes, terima kasih, boleh tepuk lagi. Menggapai bintang, tangan ke Nah, kita kembali lagi ke pembelajaran. Kalau udah SBT berarti harus tambah semangat. Semangat tidak? Semangat. Walaupun ini siang-siang tapi harus tetap semangat, ya kan? Ya. Kembali lagi kita belajar. Nah, di sini ibu punya gambar. Gambar apa ya? Gambar kucing. Nah, kucing ini bisa dijadikan objek sebuah karangan deskripsi. Coba lihat, kalau kalian sekarang disuruh membuat karangan deskripsi, ciri-ciri kucing ini apa aja coba? Berbulu. Berbulu. Ya pasti berbulu kucing. Punya warna, matanya warna apa kira-kira? Abu-abu. Bulunya warna apa bulunya? Putih. Putih panjang. Iya, kumisnya panjang. Coba kalau misalnya kalian membayangkan kucing itu peliharaan kalian, kira-kira kalian akan gimana berceritanya? Kucing peliharaanku. Kucing peliharaanku gimana? Biasanya kalau kucing suka nyelek. Nah, itu juga di sini punya contoh deskripsi tentang kucing peliharaanku. Ya, misalnya gini. Di rumahku ada seorang anggota keluarga yang paling berkuasa. Namanya Miko. Ia bukanlah manusia, melainkan seekor kucing. Katanya dia pengusaha di keluarga kita. Kenapa pengusaha penguasa? Karena mungkin kucing itu disayang sama siapa
penguasa di rumah ya. Kemudian Niko warnanya kuning. Ya, tadi warnanya kuning, kemudian di dadanya warnanya putih. Kemudian matanya berwarna apa tadi? Warna hijau. Kemudian apanya lagi? Ada ciri-ciri lainnya gak? Punya mulut? Punya mulut. Iya, dia terlihat badannya gendut atau kecil? Kalau misalnya kalian lihat tadi, kucing tersebut kira-kira kucingnya Jabri bisa. Tipenya kucing apa ya kan? Itu ada bermakai orang, spesial, ada kucing kampung, atau punya rumah? Punya kucing di rumah? Oh enggak. Kira-kira punya kucing garong boleh. Nah, bisa kucing garong dijadikan objek sebuah cerita juga boleh. Nah, sekarang kalian akan melaksanakan tugas kelompok. Di sini ibu punya gambar. Di sini ibu punya gambar, tapi nggak susah-susah ya, karena ibu ingin melihat kalian menulis karangan deskripsi, tapi yang pernah kalian rasakan, yang pernah kalian lihat, dan yang pernah kalian tahu gitu. Contohnya di sini ada kantin sekolah, kemudian lapangan sekolah, terus ada lagi ini apa? Sekolah. Kemudian ada gambar lab komputer. Terus ada perpustakaan. Ada perpustakaan sekolah juga. Kemarin pertemuan sebelumnya kan ibu sudah membuat kalian berkelompok di sini dan sudah menentukan mana ketuanya kan? Kemarin sudah ya. Coba sekarang ketuanya boleh ke depan. Ayo ketua kelompoknya boleh ke depan. Dari gambar ini kalian boleh pilih. Boleh pilih? Boleh. Boleh. Dan boleh duduk kembali. Nah, sudah? Coba dilihatkan ke anggotanya masing-masing dan boleh kalian lihat dulu gambar itu gambar apa. Itu merupakan gambar yang akan menjadikan objek untuk kalian ceritakan sebagai karangan deskripsi. Nah, di sini ibu mempunyai KPD, lembar kerja peserta didik. Jadi nanti kalian mengerjakan ini ada sesuai gambar yang kalian tadi pilih. Jadi gambar tersebut bukan sama ibu, kamu harus cerita ini, kamu harus cerita ini, tidak ya. Tapi kalian yang pilih sendiri. Jadi kalau kalian pilih sendiri berarti kalian harus tahu ciri-ciri dari gambar itu ada apa aja, cerita kalian. Siap? Ya. Kalau siap, ibu bagikan ini lembar kerja peserta didik untuk diisi, ya. Mau kemana nih yang mau ke bagian? Iya. Lagi. Lagi ya. Boleh kalian mengarang tes deskripsi tersebut. Untuk kalian di sini ibu punya gambar. Di sini ibu punya banyak gambar. Gambarnya ada beberapa gambar. Nanti kalian boleh pilih yang sesuai tadi kalian pilih.
nanti disimpan di sini. Dibagikan ya. Aduh, maaf ya sayang ya. Betul enggak? Betul ya. Baik. Nanti gambarnya boleh kalian gunting, ditempelin di sana, tapi yang sesuai sama gambar atau objek cerita yang kalian tulis tadi. Ayo, ini ya, ngerti nggak? Kan tadi kalian misalnya gini ya, coba lihat dulu kayak ke sini. Coba semuanya lihat dulu. Ini kelompok berapa ini? 3. Ini kelompok 3 kan tadi pemilih katanya perpustakaan sekolah. Mereka mau mengarang teks deskripsi berdasarkan gambar yang mereka pilih, yaitu gambar perpustakaan sekolah. Nah di sini ibu punya gambar banyak. Ada gambar lab komputer. Tadi ini termasuk ke kelompok 3 ini enggak yang mereka pilih? Enggak kan? Jadi yang termasuk mereka harusnya cari nanti boleh digunting, nanti ditempelin di sana, kemudian mengarang teks deskripsinya. Jadi gambarnya bukan hanya ini, ada banyak gambar yang bisa menjadikan kalian atau memudahkan kalian untuk mengarang teks deskripsi itu. Ya, ciri-cirinya gimana ruangan ini, kemudian suasananya gimana. Nah, ada di gambar-gambar ini. Walaupun tidak ada gambar, kalian bisa tidak menceritakannya, bisa kan? Karena kalian pasti pernah ke perpustakaan sekolah. Ya. Dan dulu. Sebagian menggunting, sebagian menempel, ada yang barangnya gitu ya. Ya. Nanti ada wangi-wangi makanan, bayangin apa ya? Ini pilih apa tadi gambarnya? Oh, lab komputer. Nanti yang banyak di sana ada komputer ya. Ini apa ini? Musola. Biasanya tempat apa itu? Suasananya gimana? Lihat kalau di tempat sholat itu pasti tenang. Berisik gak kira-kira kalau di musola? Ya, bisa itu dijadikan sebuah objek. Ya, coba kalian bayangkan dulu di sana ada apa aja, di sana suasananya gimana, ya bisa ya. Kelompok ini belum ya sama ibu. Ini kira-kira kalian pilih gambar apa nih? Oh iya tadi udah yang penting. Ada nih gambarnya?
Jadi datang kalau ini pasti anak-anak yang suka jajan nih, biar cantik ya. Ini udah mulai masak ya udah. Iya. Jadi gak boleh semuanya kan semuanya ini yang dipilih apa? Kan yang dipilih dari komputer berarti yang dimiliki itu berarti yang ini boleh dituliskan kelompok berapa? Kamu yang nulis. Banyak kali mudahnya. Bisa yang dua enggak ada, masih ada nih. Untuk gunting dua enggak? Ada yang mau ditanyakan? Nah nanti gambarnya ditempel di sini, sama LKPD-nya juga ditempel di sini. Nanti kalian ke depan gimana kreatif ini nanti kerjaannya selesai.
gambar yang ada ya. Ayo, apalagi yang mau diceritakan? Biasanya kalian kalau di cutting merasa senang atau merasa sedih? Biasanya senang. Mau gini istirahat pasti. Jadi itu bisa dijadikan bahan. Seperti itu tulis ciri-cirinya. Mungkin ada apa lagi? Ini tadi menceritakan tentang kebersamaan. Apa ada? Jadi menceritakan tentang kalian ketika di kampus aja. Sudah mulai menempel belum? Bagi-bagi ya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Apa? Jadi yang sesuai dalam hal yang jadikan objek deskripsi itu yang mana? Kan ini kalian udah pilih musola, masa nanti yang ditempelnya jadi gambar halaman kan enggak. Jadi sesuai sama yang tadi kalian pilih. Boleh, mau dirapikan boleh.
Gimana anak-anak ada kesulitan nggak? Sekarang deskripsi. Nggak ada ya? Ya, karena kalian sudah melihat, merasakan. Ya, sudah beres belum? Ya. Nggak boleh terburu-buru, pokoknya menceritakan deskripsi itu atau membuat karangan deskripsi itu harus secara rinci, harus secara detail berarti ya. Dari penglihatan, dari pendengaran, gimana yang dilihat gimana tempat itu, didengar, kedengarannya suasananya gimana, kedengarannya berisik enggak. Ya. Ini apa ini? Biasanya kalian pinjam buku di sana harus apa? Kalau terlatih mengembalikan buku biasanya gimana? Nah, gitu. Pokoknya semuanya diceritakan secara rinci, maupun itu dari pendengaran maupun itu dari penglihatan kalian, gitu ya. Udah selesai ya, lanjut lagi ya.
kelompok berapa ini? Oh. Ini kelompok berapa kelompok? Oh, kantin. Ya pasti kalau kantin itu banyak yang diceritakan karena mungkin tempat terfavorit ya kalau untuk siswa. Ketika kalian sudah capek belajar, biasanya yang paling dirindukan itu kantin. Jadi pasti jadikan objek deskripsi pasti banyak lah ya. Jadi ada apa aja, kemudian suasananya gimana. Malah di sini kalau di kantin bisa indra penciuman juga bisa dipakai kan. Cium, wangi, makanan. Ya bantuin dong teman-temannya. Kelompok ini nih. Kelompok ini udah sampai mana nih? Oh cuma segitu. Oh ini ceritanya oh sholat apa? Sana. Sholat zuhur. Udah diceritakan belum? Ceritakan biasanya yang jadi imam siapa? Itu sama. Ceritakan aja semuanya. Jadi seolah-olah nanti pembaca itu masuk. Jadi seolah-olah pembaca juga ikutan sholat gitu. Udah ya, sedikit lagi ini sedikit lagi. Ayo anak-anak, udah beres semuanya? Udah mulai tidak semangat kan? Udah mulai capek ya? Kalau mulai capek kita ice breaking lagi yuk. Coba berdiri semuanya biar lama semangat. Soalnya nanti kita setelah ini akan presentasi ya. Jadi harus sama semangat ya. Berdiri semuanya berdiri. Yuk, semuanya berdiri udah siap? Siap, berdiri dong. Kan yang semangat ya. Ikutin ya. Yuk, kenapa ibu mau SCG ya kalian semangat?
Lumayan ya. Lumayan namanya yang tadinya pukul juga. Ya, boleh dulu. Tepuk tangan dulu. Hias atau hias, Tio? Lomba Cimi. Final di mana? Tuh, ya udah sini. Di bawah. Beres kan? Oh, mau sini ya? Stretching lagi. Jadi ketagihan ya? Gimana kalau komennya yang sudah beres? Belum. Ini sudah? Yang sudah boleh dilanjutkan sini jika mau. Ini aku jauh lagi. Ini yang kamu ini yang udah? Udah. Ayo, nempel. Biasanya yang menempel-nempel laki-laki, laki-laki. Ini kelompok dua nih udah, yang lainnya mana nih? Harus bagi semangat bagi, harus termotivasi. Kelompok dua sudah. Saya udah beres lagi. Boleh dilanjutkan. Oh, ini ya.
Ya anak-anak, coba kalian lihat lagi ke sini. Lihat ke depan. Ini adalah hasil proyek atau kerja kelompok kalian. Ya, mengarang teks deskripsi. Ini ada kelompok 2. Kelompok 2 mana kelompok 2? Kemudian ada kelompok 4. Yang mana kelompok 4? Kelompok 1. Ya, kelompok 3. Ya. Nah, sekarang Ibu minta kalian mengoreksi karangan deskripsi dari kelompok lain. Misalnya kelompok 1 bisa mengomentari atau gimana karangannya, bagus tidak, gimana karangannya, apakah sesuai dengan yang digambar, kemudian objeknya sama ceritanya, ciri-cirinya sama nggak gitu ya. Nanti kalian di sini mulai dari kelompok 2 berarti dinilainya sama kelompok 3. Mana kelompok 3? Kelompok 3 boleh coba baca dulu ya semuanya ke depan yuk. Aduh, coba lihat baca dulu. Baca hasil kelompok 2. Ya, sudah dibacanya? Nah, ya, mau sudah boleh duduk lagi. Nggak ada pakai mati nggak? Duduk lagi, nanti kalian di sini membuat ini baginya gimana, halaman tersebut gimana. Ini tuh kelompok berapa?
Ini hanya contoh salah satu aja ya. Jadi nggak semuanya yang komentarin. Jadi ini hanya satu aja. Mungkin karena nanti waktunya nggak cukup ya. Nanti kalian juga harus ada pembelajaran lain. Jadi yang dikomentarin cuma kelompok 2 aja. Ya. Enggak dari kelompok terus nulisannya apa? Ya, sambil ini menulis komentarnya terhadap kelompok 2, kita panggil kelompok 2 untuk presentasi. Setuju nggak? Setuju. Nah, ayo kelompok 2 kita ke depan, beri tepuk tangannya. Kopi shop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek ini, yaitu ruangan les komputer. Ruang lab komputer adalah ruangan yang digunakan untuk memakai laptop seperti kegiatan ASR, ANPK, dan lain sebagainya. Ruangan itu juga tidak banyak kursi dan meja. Ruangan lab komputer di sekolah terkadang digunakan sebagai desktop, PAI, dan PPI yang membuat gambar atau video terkadang ruang lab komputer di sekolah itu lebih ajaran yang dimulainya. Sesuai dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, kelompok 2 udah mempresentasikan. Tadi katanya mereka menceritakan atau membuat karangan deskripsi tentang apa? Gambarnya tentang lab komputer ya. Kemudian dari kelompok ini katanya akan mengomentari, boleh perwakilannya berdiri aja sayang. Nggak usah ini, bacakan aja. Perhatikan ya teman-teman yang lainnya. Ini kelompok berapa? Kelompok 3 akan mengomentari hasil presentasi dari kelompok 2 ya. Ada kurangnya katanya. Apa kurangnya? Belajar matematika. Kelebihannya deskripsinya bagus, cuma kita kurang matematika di dalam pelajarannya. Yang tulis ada Ya, boleh. Gimana? Komentarnya bisa diterima? Bisa diterima. Katanya dalam komputer itu harusnya ada katanya gitu ya, bisa diterima ya. Nah, komentar itu bukan berarti jadi marah, enggak, tapi itu untuk supaya menjadi lebih bagus lagi nanti dan teks deskripsinya. Boleh beri tepuk tangan dulu. Sudah ya, semuanya sudah.
kalau kita bisa melihat, nanti bisa dituliskan ada apa aja. Bisa mendengar, mendengar suara apa aja. Jadi tes deskripsi itu tidak sulit ternyata ya. Mengarang teks deskripsi itu tidak sulit ternyata ya. Kalau kita mempunyai atau kita tahu langkah-langkahnya seperti apa ya. Kemudian nah, setelah menulis tes deskripsi, coba ada siapa yang bisa manfaat dari menulis tes deskripsi ada nggak? Ada yang mau coba? Apa manfaatnya? Nah, ini manfaatnya banyak ya. Banyak manfaat dari tes deskripsi. Melatih kepekaan indera, ya, meningkatkan kemampuan untuk berkomunikasi secara tertulis, ya. Udah? Nah, bisa paham ya? Paham. Sekarang coba kalian ada yang bisa tidak setelah menulis tes deskripsi apa sih manfaatnya atau kaitannya dengan pembelajaran atau dengan kehidupan sehari-hari? Ada nggak yang bisa? Ayo ajukan tangan. Oh mau? Kalau nggak ada berarti sebenarnya manfaat dari tes deskripsi ini untuk kehidupan kita dalam kehidupan nyata itu apa? Ya, jadi kita bisa secara rinci menceritakan apapun itu suatu kejadian. Ya, begitu. Gimana pembelajaran hari ini? Senang nggak menulis tes deskripsi? Semuanya senang? Senangnya gimana? Ya senang karena mungkin kalian juga bisa menambah ilmu ya, terus menambah kosakata juga dengan kalian mengarang itu bisa menambah ilmu. Ya, mungkin cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari teks naratif mungkin ya. Ya, untuk sekian pembelajaran dari Ibu, kita baca doa bersama-sama. Ucapkan alhamdulillah. Siap-siap kita pulang. Sampahnya jangan lupa dilihat dulu. Kalau ada sampah, pegang dulu nanti keluar dibuangnya. Ayo duduk rapi, siapa yang mau pulang? Oh iya, Dan untuk mereka
Yang rapi boleh pulang. Kira-kira yang kelompoknya paling rapi siapa ya? Sepertinya kelompok yang tadi presentasi boleh pulang.